pemirsa di rumah, balik lagi dengan kita di TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Bersama saya Novrinda alias Nonov dan rekan saya. Siapa yo? Siapa? Wah, saya pakai kacamata rupanya. Bersama saya Kang Alex, pemirsa kembali hadir menyapa Anda di acara TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Nah, tentunya pada malam hari ini kita ada kedatangan bintang tamu spesial. Iya, ya. Bintang tamu yang mana ini versi kita nggak sih? Versi kita. Soalnya cowok-cewek juga gitu kan. Biasanya kalau nggak cowok-cowok, cewek-cewek, tapi ini cowok-cewek. Oke, itu kamu bungkus dia, saya bungkus ini. Enggak cukup bungkusannya, enggak cukup. Ya. Oke, nanti sebelum itu pemirsa kita akan kasih satu buah lagu sebelum perkenalkan diri mereka ya. Iya. Apa lagunya nih? Lagu ini adalah lagu yang mewakili perasaan seseorang hari ini. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu dia tadi lagunya Ku Mau Dia, bukan ya? Bukan, pura-pura lupa. Aduh. Biar aku yang pura-pura lupa. Gitu ya, Lek. Pura-pura lupa dari apa nih, Lek? Ya sudahlah. Ya udah, oke. Masih opening nih, jangan galau-galau. Siap. Kita langsung perkenalan aja nih, siapa sih bintang tamu kita malam ini? Karena ada satu yang mungkin familiar, iya. Wow. Kita datang lagi nih Iren. Oke, selamat datang dan juga satu. Katanya aku nggak boleh manggil dia kakak, Ya, jadi nanti saya. dia perkenalan sendiri aja gitu ya. Oke, siap. Nah, dari Iren dulu. Oke. Halo, nama saya Iren Awadia. Umur saya 12 tahun. Salam kenal ya. Oke, makasih. Oke, Salam kenal. Aduh, 12 tahun kok kalah ya body. Gak usah gitu. Iya. Jangan body shaming. Oh, nggak boleh. Body shaming diri sendiri. Body swimming aja, body swimming. Oke, next. Perkenalkan diri dan sekarang lagi kerja. Oke, annyeonghaseyo. Oh bukan. Annyeonghaseyo. Udah Korean banget enggak ya. Selamat malam pemirsa Jurnal TV. Perkenalkan, nama saya Stefan Aji. Bisa dipanggil Stefan. Salah satu pemuda Kalteng yang bergerak di bidang tata busana juga komunikasi, termasuk hari ini membawa Iren. Ini adalah salah satu murid saya di Borneo Modeling School. Iya, apa modeling? Borneo Modeling School apa tuh? Ya, itu kayak semacam lembaga non formal. Basicnya untuk modeling, personality, public speaking, dan MC. Karena memang Stefan basicnya selain desain, itu memang basicnya dulu anak DJ radio kan. Oh yes, anak DJ radio. Jadi memang ya belum seperti persen teman-teman sih, tapi memang ya nggak ada salahnya buat karena memang di Palangkaraya belum banyak lembaga sejenis seperti ini. Jadi Betul. Iren salah satu murid di Borneo Modeling School Palangkaraya. Wow. Stefan di umur segini udah punya murid loh, Lex. Iya. Murid kemana ya? Saya juga nggak punya murid ya. Nanti bisa jadi guest trainer kan? Oh iya, bisa. juga. Oke. Ambiar langsung nanti ya kelasnya. Oke. Harus banyak referensi anak-anak biar lebih banyak yang didapat. Pengembangan karakter Betul. juga. Nah, malam ini kita mau cerita, mungkin bisa diceritakan lagi nih aktivitas dari Iren. Sekarang apa aja? Bisa dihitung dari sebelum pandemi ya. Oke. Karena kalau dibilang pandemi di rumah aja Kak gitu kan ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Banyak kegiatannya kok Pasti anak-anak. banyak. Ya. Ada modeling, Hmm? ada biasanya public speaking, ya. Terus kayak biasanya jadi bintang tamu juga kayak gini, Wih. Sabar di Kanasda ya. ya. Terus waktu itu pernah sering. Habis itu Menerima tamu, kemarin terakhir ya? Terakhir kemarin Iya, kemarin 2 hari yang lalu. Wow. Cukup aktif sih anak-anak. Karena luar biasa orang tuanya, digerakkan terus. Iya, karena di dunia entertain ini nggak semua orang tua mendukung. Nah, iya. Kebanyakan maunya yang akademik aja gitu kan. Betul. Kita tepuk tangan untuk orang. Iya, tepuk tangan untuk bunda-bunda ya. Saya juga salut sih. Awalnya ketika saya mendirikan Borneo Modeling School, karena kan Stefan kan lama di luar pulau ya, maksudnya lama di Jawa, agak pesimis. Maksudnya apakah bisa nih kita mendirikan sebuah bentuklah kayak ya komunitas gitu yang bisa meng-hire banyak orang, terus kemudian bisa saling sharing pengalaman dan juga karena kan segmennya kan kita ke adik-adik menuju ke remaja nih, dari kids menuju ke teenager. Kira-kira dapat nggak nih? Karena kita pengen ya, kita kan nanti kan pengen
ini meninggalkan sesuatu yang bisa Iya, dikenang iya. lagi. Harapan seorang guru memang seperti itu Iya, ya. maksudnya ya being inspiration aja sih untuk orang banyak. Jadi kemarin kayaknya awalnya dulu, oh ternyata sambutannya luar biasa di Palangkaraya dan Iya. sangat seperti Iren nih, mamanya juga sangat mendukung. Dan yang aku excited banget pas pertama tadi ngeliat Stefan, oh ternyata dia yang nge-trainer anak-anak ini gitu. Soalnya biasanya itu kan pasti kayak yang lebih tua gitu ya, bukannya ngejudge anak muda, cuman yang biasanya dunia entertain terus ngebuka kayak kamu bikin komunitas kayak gini, berani buka di umur kita yang muda, termasuk muda sih, kan karena yang aku tahu kayak Mbak Yeni umurnya kayak gitu-gitu, yang mayoritas gitu. Kenapa sih bisa, maksudnya berani ngambil tindakan itu? Iya, selagi kita muda kapan lagi kayak gitu. Oke. Karena kita pasti bicara soal ini kita di luar kontekstual bisnis ya. Agak serius jadinya. Nggak apa-apa. Di luar kontekstual bisnis yang pasti kan semakin kita muda, range waktu kita juga semakin panjang kayak gitu. Jadi kalau kita mulainya, sebenarnya banyak kok orang Palangkaraya anak muda nih khususnya yang Stefan temuin di luar gitu. Ketika mereka kuliah, mereka banyak punya peluang yang bagus kalau sebenarnya mereka berani pulang ke daerah, pulang ke Kalimantan, ke kota kita ini. Jadi sayangnya kan nggak banyak yang mau. Iya, gitu. betul. Makanya mungkin banyak ditemukannya kok yang udah sepuh, kalau misalnya udah sepuh, udah dewasa, kemudian sudah mulai. Jangan jujur-jujur. Sudah punya kehidupan baru lah dalam arti betul. Sudah dewasa. Jadi banyak yang anak muda-muda karena ya mungkin ada pengaruh juga zaman now yang mungkin lebih ke selfish lah, lebih ke diri sendiri. Iya. Selain karena bisnis ya yang pasti karena ya ini passion sih kalau buat Stefan. Berarti seneng gitu ya? Dia senang, even kayak kalau udah passion kan even nggak dibayar sekalipun gas aja ya. Inilah Soalnya yang melakukannya dengan kita- seneng gitu. Yes, like that. Jadi kayak awalnya justru kan karena desain dulu nih, desain terus karena memang setelah kuliah ngambil fashion design, tapi karena memang dunia komunikasi ini nggak terlepas dari saya kayak gitu. Jadi ya oh kenapa nggak dua-duanya nih? Dan Bisa kebetulan- dikolaborasikan. Betul, dan kebetulan Palangkaraya ini ya menurut saya pribadi sebagai orang Dayak dan putra daerah ada banyak hal yang masih bisa kita kembangkan. Kenapa nggak di sini aja daripada di luar kayak gitu. Iya. Ya, salah satunya mereka-mereka ini yang kita hire, kita latih, kita bimbing supaya mereka punya at least talenta tuh bisa dibentuk kok sebetulnya. Iya, Nggak betul-betul. harus bawaan, jadi bisa dibentuk. Jadi mereka punya kebiasaan baru. Asalkan ada kemauan itu tadi. Exactly, betul. Kemauan dan usaha. Nah, Usahanya cantik banget nih. Mau dipakai? boleh. Alex katanya mau pakai yang ini, Alex. Oh, jubahnya. Aku mau pakai yang itu ya. Ya mau jadi Spiderman Cantik kamu ya. banget ini. Ya awalnya basicnya dulu desain memang, baru ke dunia komunikasi. Luar biasa. Aduh. Iya, biasa di luar ya. Biasa di luar. Iya, aku bisa bikin baju juga, Bisa, baju bisa. Barbie. Kecil itu. Kecil. Dari yang kecil ya kan, kemudian yang gede. Cuman ada satu masalahnya. Apa? Nggak ditekunin. Nah, Itu. itu Karena passion aku bukan di situ. Passion aku gitu. melukis. Suka melukis. hand drawing. Iya, iya yang manual. Manual. Ya, aku juga awal dari mana curhat nih kita berdua. Iya. Kita ke pinggir ya. Gak apa-apa. Emang awalnya Nanti kita keluar ya, Ren, ya. Gak apa-apa ya. Oke. Iya, maksudnya kayak misalkan contoh anak-anak di BMS awalnya pun ada kok yang nggak dari basic. Kok contoh Iren mungkin memang basicnya dia memang pengen jadi model. Oke. Tapi ada kok beberapa anak-anak yang justru dari basicnya nyanyi, dari basicnya mentah sama sekali. Karena kan kita mulai umur tuh dari sekitar 3 tahun sudah bisa kita terima di kelas kita. Itu kan which is mereka belum terbentuk. Oke. Itu Terima main bisa. TikTok nggak di sana, Mas? Kalau itu sih tergantung bawaan pribadi masing-masing ya. Kan kita mensah-sahkan aja namanya, kita juga harus melebur dengan era globalisasi asal porsinya tepat. Kalau di tempat kita selama latihan no handphone. Nanti Iya. kalau udah latihan, biasanya mereka nih, Iren nih yang suka jingkrak-jingkrak gitu ya, kan habis latihan. Nanti ketika udah latihan, fokus dulu. Oke, luar biasa Mas Stefan ya. Di usia yang muda ya. Menurut saya muda sih karena Muda. gue ini seumuran dia udah punya bisnis, gue mah belum. Masih OTW karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Asik. Masih. Terima Jangan, kasih ya. jangan semuanya. ketika orang sukses ya dia udah sukses duluan terus kita jatuhnya cuma iri nggak berusaha, itu salah. Tapi ketika orang itu udah berhasil itu seharusnya menjadi motivasi kita. Nah besok kita buka bisnis lagi. Oke, terus dulu dong. Ya dari jauh ya dari jauh. ya. Social distancing. Oke, kalau saya mau nanya Iren nih, semenjak ikut kan Iren ini kan modeling nih, habis itu nih ngeles juga di tempat Mas Stefan ya kan, Mas Stefan ya. Ya. Apa sih yang didapat dari sejauh ini yang kamu dapat dari Mas
Stefani itu sendiri? Ya bisa catwalk ya, terus bisa public speaking, terus kayak ya Lebih percaya diri. Oke. melatih kayak biar bisa gitu. Oke. Iya, dan aku lihat sih perkembangannya si Iren ya, dari yang kemarin sama yang sekarang udah lebih relax gitu. Relax ya, kemarin dia Ada mamanya soal jadi galak. Oh iya. Enggak. Udah mulai. Berproses. Iya, proses. Itulah pentingnya proses. Kalau dari Iren pertama kali tahu Kak Stefan dari mana yang sampai akhirnya sekarang bergabung? Pertamanya dari modeling kan, Ingat ya masih ya? di mana ya? Iya, di mana? Waktu bulan purnama. Aku masih ingat sih untuk semua teman anak-anak aku masih ingat. Ingat nggak? Waktu bulan purnama nggak? Pas modeling tadi. Bersinar ya. Nah, jadi itu accidental banget. Itu pun juga akhirnya yang mengawali titik awal Stefan akhirnya Bikin ini. berkiprah di Palangkaraya. Berkiprah diva. Kalau cewek diva dong. Sorry ya guys. Nggak, tapi maksudnya awalnya kan Stefan ada salah satu di hire pekerjaan job karena memang basicnya presenting MC, nggak seperti kalian, belum apa-apa, masih MC doang. Enggak, kita enggak boleh ngejudge profesi orang. Iya. Keren ya, Iya, guys. kita keren. Kita kece. Iya. Jadi waktu itu saya ada di hire MC, salah satu juga bingung karena saya kan di Jogja ya, kok PO-nya itu malah hire saya yang di Jogja gitu. Kayak sempat nanya, ini nggak salah, saya di luar pulau loh, nanti saya minta riders gimana? Oh nggak apa-apa, kita pengen coba. Karena mungkin mereka tahu kalau Stefani kayaknya memang orang sini gitu, dari biografi dan segala macam. Coba waktu itu di Kalteng Quality Expo. Oke. Di Tilung. Iya. Nah, mereka ini ada lomba fashion show. Oh gitu. Ya, karena memang basically selain kerja yang formal, kerja kantoran dulu kan sempat ngajar juga di salah satu lembaga kursus. Jadi freelance permedian. gitu? Ya, di Jogja. Oh, di Jogja. Nah, karena ada lomba fashion show mereka tadi Iren dan teman-temannya ini, aku coba inilah cari pasar baru gitu. Sepertinya aku melihat peluang nih. Sepertinya dipantau dari jauh. Enggak, aku langsung saya boleh nawar, maksudnya boleh saya latih sebentar gitu. Karena memang mereka kan kayak panggungnya besar sekali, mereka agak gambling sama koreonya waktu itu kan ya. Bingung karena banyak kategori dan pesertanya banyak. Lebih dari 100 orang. Wow, jadi exciting banyak juga ya? sekali Palangkaraya ini yang bergerak dan tertarik di dunia seni, khususnya modeling. Wah, saya coba kok ternyata responnya bagus dan memang mamanya Iren juga yang pertama kali hire saya. Jadi kita ketemunya di situ dulu. Lalu baru berlanjut ke anak-anak lain ditawari, kenapa Kak Stefan stay di sini aja? Kita coba kembangkan di Palangkaraya. Akhirnya lo muncullah Borneo Modeling School. Woi, yang mana nanti modelnya ini gak sekedar catwalk tapi juga ada tadi attitude-nya, Betul. public speaking-nya, dan itu yang menurut aku kalau aku lihat dari event-event itu yang sedikit diabaikan sama orang sini. Iya, betul. Karena memang kadang karena ya ini bukan gimana soal profesi ya, tapi kadang karena kita terlalu fokus pada satu hal yang memang misalkan model aja karena memang hanya model, tujuannya buat jalan kadang diabaikan kayak untuk public speaking, untuk mannernya, untuk attitude-nya, padahal untuk mencapai itu semua kan butuh paket komplit. Betul. Apalagi di zaman sekarang. Gitu. Makanya kemudian kita Stefan perbanyak karena ya puji Tuhannya ada kemampuan sedikit di situ. Kenapa nggak kita bikin sekalian aja biar siswanya investasi ilmu di situ lah kayak gitu. Alex kan juga model ya, Lex. Ya, saya model. Model sabun colek tangannya dong. Tapi tetap model. Oh, model. Iya. Lex. Saya di rumah itu model tukang sapu. Oh iya. Sapu ini bersih gitu, Lex. Oke. Semua berawal dari rumah. Oh, berawal dari rumah. Siap. Oke, ada nggak Iren? Maksudnya kan selama ikut ikut dengan Bang Stefan ini, maksudnya kan repot dengan waktu, gitu, dengan kegiatan. Kamu kan masih sekolah. Apakah tabrakan dengan waktu atau berapa kali sih setiap hari kalau latihan itu? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kira mulai dari jam berapa? Jam berapa mulainya? Dari jam 6 ya. Sore ya? 6 sore. Sampai jam 8-an. Iya. Oke, apa aja sih yang dilatihkan di situ? Catwalk, ya kayak modeling gitu ya. Biasanya kayak public speaking kan, sama biasanya ngituin kayak pose foto gitu lah.
Maksudnya pos foto yang kayak gimana tuh? Maksudnya beda-beda sih. Setiap minggu tuh memang aku kayak kita punya time schedule. Jadi gitu. biar nggak boring anak-anak. Dan biar mereka belajarnya nggak setiap minggu itu aja. Ngapain kalau belajar tiap minggu kita reguler kan? Gitu. Jadi memang setiap minggunya memang mereka tuh 2 kali dalam 1 minggu. Itu kita pasti beda-bedakan. Kalaupun ada materi yang sama dan terulang dalam 1 minggu itu berarti memang ada yang nggak tuntas dalam 1 kali pembelajaran. Tapi kita usahakan adik-adik ini dalam 1 kali pertemuan maksimal 2 kali itu sudah selesai di 1 materi. Karena modeling itu sebenarnya aspeknya luas sekali. Nggak cuma sekedar kita jalan, terus mau ikut lomba, dia menang udah jadi model, no. Betul. Nggak, dunia modeling tidak sesimpel, sangat kompleks sekali. Jelasin itu, karena banyak yang salah. Ini gurunya ya, ini gurunya. Karena saya penonton, saya kepo juga. Ya, karena Oke. everyone can be model. Weh, oke. Bahasa Inggris ini nggak tahu saya. Iya. Jadi model apa aja, like pokoknya model lah Iya, intinya. model, everyone can be model. Minimal jadi model di feed Instagram kita sendiri. Exactly. Iya. Model di galeri pribadi kita. Iya, pokoknya artisnya ya kita lah pokoknya. Oke, saya mau tantang Iren nih, ya kan? Iya. Saya mau tantang Iren. Kebetulan mereka ini kan nanti orang nih, nanti per segmen ada Sasa, Zahra, Zahra sama Nabila. Oke. Nah, Iren, bagaimana sih cara kamu ketika kan misalkan kamu jadi presenter ini? Anggaplah kamu presenter saat ini menyapa pemirsa ya. Misalkan misalkan ini kami bertiga ini adalah adik-adik kamu ya. Ngajak, halo gini, halo selamat malam pemirsa. Ya pokoknya ala-ala Ala-ala presenter kamu gitu. lah, gitu. Cilik Presenter. lah. Iya. Cilik. Ya, Oke. coba, Ren, bisa. Let's go. Halo, selamat malam. Bertemu lagi sama Iren. Dan sekarang saya berada di Jurnal TV. Dan ini rekan-rekan saya. Halo. Karena rekan Iren. Iya. Saya Rekan Iren asli loh. Asli, rekan Asli. Adanya Iren loh, saya adanya Iren. Adiknya. Ada gede banget adanya ya, aduh. Maaf ya kita emang biasa langsung auto gosip gitu. Jiwa-jiwa gimana? Jiwa-jiwa gimana ya kan? Ya lanjut Iren. Lanjut Iren. Kami mau ngobrol tentang kehidupan masing-masing. Oh, I once again. Oh iya. Question ya. Iya. Stay tune ya. Oke. Oh gitu. Oke, Boleh, tepuk boleh. Kita suruh ulang lagi. Oh, lagi gitu ya. Biar tadi kan masih kaku. Iya, kita digangguin juga, kita diem. Oh iya, oke, kita demo. Oke. Ulang lagi Iren. Coba. 3, 2, 1, go. Halo, selamat malam. Bertemu lagi sama Iren dan ini rekan-rekan saya. Langsung lanjut. Langsung lanjut. Hari ini kami mau ngobrol ya. Oke. Ngobrol apa yo? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang kehidupan. Oke. Oke. Kehidupan. Cita-cita. Pada zaman dulu. Cita-cita mungkin? Ya, cita-cita. Apa nih? Stay tune terus ya. Oh gitu. Ya boleh lah, boleh. Boleh ya. Nanti belajar sama Kak Alex kita. Iya. Nanti kita di sini belajarnya nggak bukan yang formal ya. Ya kayak gini. Belajar itu gimana caranya? Pertama, relax hati dulu gitu. Nah, tadi kan kita udah lihat Iren mencoba. Gitu, mencoba. Nah, Ya. mau nanya sama Stefan. Kayak gimana sih awalnya Iren ini dari awalnya pendiam banget kah atau sampai sekarang bisa ngobrol atau awalnya emang udah cerewet cuman di depan sini aja kakunya? Ini jujur ya, memang anak-anak. Ayo Ren, kita pulang yuk. Anak-anak tuh karakternya unik-unik. Salah satunya Iren. Pertama saya ngeliat ini kita in terms of modeling dulu ya. Sebelum akhirnya kita bedah secara personality-nya. siap. In terms of modeling saya suka sekali dengan karakter wajahnya. Edgy banget. Saya bilang sama mamanya, ini Abun edgy banget. Soal tinggi dan segala macam itu nanti oke lah menyesuaikan. Karena kalau Insecure. model itu kan jangan insecure. Model itu kan nggak harus catwalk tapi juga bisa model foto. Iya, Sama mamanya betul. Juga, buat Kak Nonom juga. Jadi jangan insecure. Saya bilang mukanya udah edgy banget nih. Iya, Itu auto. editorial banget untuk majalah tuh oke. Tapi memang Iren tuh bukan lagi silent, so quiet. Oh. Saking nggak bisa ngomong, sangat irit.
saking iritnya menuju ke hemat pelit gitu. Iya, berarti Ada pelit ya, Ren? ini berarti tanda-tanda dosanya dikit, jarang gibah soalnya. Ya, kan irit. Dosa online dong. Oh iya, iya. Jadi Gibah online ya. Ini kemana jiwa? Nggak, tapi memang mungkin first impression, saya bilang gitu, first impression karena mungkin kita belum saling kenal, tapi memang ternyata ya inilah tujuan kita di sini untuk sama-sama saling menjadi lebih baik. Saya pun jadi mengenal pribadinya Iren supaya saya sebagai guru yang baik saya bisa pendekatan persuasif yang dapat. Terus kemudian Irennya juga bisa apa ya bondering herself, jadi bisa lebih mengerti oh saya ini selain modeling karena kan saya buka gambaran nih ke adik-adik bahwa kan mungkin selama ini karena mereka latihannya jalan lomba selesai. Tapi saya bilang dunia modeling industrinya sangat kompetitif sekali. Kalau bener-bener adik pengen terjun ke modeling, saya selalu bilang sama adik-adik pengen jadi model beneran atau model ala-ala. Kalau model ala-ala ya kita latihan selesai pulang. Tapi kalau mau model beneran asah soft skillnya, asah soft skillnya, Betul. asah yang lain, termasuk attitude saya bilang gitu. Jadi makanya kita ada public speaking, kita juga ada manner, ada grooming dan personality supaya mereka benar-benar jadi model yang oh ini loh industri model tuh sangat kompetitif. Karena memang Stefan berpengalaman di luar sana memang itulah kenapa kita juga ketika Stefan punya kesempatan buat ngomong kayak gini, ayo orang Dayak nih teman-teman kita yang ada di daerah nih di Dayak kita berani keluar supaya kita punya banyak referensi. Iya, betul banget. Ya jadi memang ya Wih. agak ini ya, agak Mas maksa. Stefan ya. Iya Jadi sih. memang, tapi saya salut juga benar kata Kang Anop, progres itu memang pasti kelihatan. Kita tadi mungkin ada sempat latihan sedikit, tapi di Ada luar dari aroma. apa yang ditanyakan, tapi ternyata di luar ekspektasi saya. Bisa lebih banyak dari apa yang mungkin tadi di latihan kan agak diem tuh, Betul. Ini bisa nggak? Saya bilang, Satu, yang keren itu ketika kita pun gugup, ini mungkin untuk pelajaran buat Iren juga ya. Tadi Iren tuh tetap kayak ketawa aja, kayak nggak tahu apa-apa, ketawa aja. Itu lebih baik daripada, aduh aku salah, langsung apa ya, mukanya langsung down itu. Senyum, karena nilai jual yang paling tertinggi itu adalah senyum. Iya, kan paling ntar nggak apa-apa deh kayak gitu, Oh, yang itu penting senyumnya. cantik juga gitu. Oke. Iya itulah ya, saya senang bisa menjadi bagian dari prosesnya anak-anak. Wih. Thank you ya. Thank- Biasa tanpa- Harus berterima kasih kalian sama Kak Stefan ya. Betul, ya. Jangan sampai lupa nanti ketika sudah ya sudah di atas ya. Masih perlu juga lihat ke bawah. Iya, soalnya ngelihat sih kalau dari Iren ini emang yang paling harus biasa emang public speakingnya ya. Betul. Kak Stefan. Public speakingnya ya udah mulai bagus ya menurut saya tadi lihat ya. Ada berapa kalau kemarin dia itu kan agak masih kaku ya. Nah, kalau misalnya gitu tanya, "Hai Ren, perkenalkan ada bintang tamu kita pada malam hari ini. Boleh perkenalkan diri? Saya Iren." Makasih. Tapi senyumnya mematikan. Wih, Ini agak itu. jerdal ya. Iya. Masih kecil bos. Wih, mohon maaf ya, nggak boleh, mesti lima umur Tapi Pak. mamanya ngamuk kan? Iya, Nggak apa-apa ya? siapa Oke. kamu gitu. Siapa kamu di Nah. dalam? Oke. Saya mau ngajak Iren dulu ya. Kita mau jeda pariwara ya. Kamu ngasih tahu pemirsa jangan kemana-mana ya. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir ya dengan bintang tamu yang berbeda dengan teman-teman saya ya. Oke, coba sampaikan. Coba dengan Let's go. gaya kamu. Dengan gaya kamu. Relax. Halo. Oke pemirsa, Oke pemirsa. Oke pemirsa, ya kemana? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini. tetap di sini Karena kita. Kita- iya, kita- karena ada tamu yang lainnya. karena kita mau kedatangan tamu yang lainnya. Stay tune terus ya. Thank you. Iya. Thank you. Oke. Hai, balik lagi dengan kita. Nah, kali ini ganti nih bosnya di tengah. Baru ya, Barbie. Rendang Barbie. rancak benar. Oke. Cantik, Barbie cantik. Coba senyum dong. Kesini, kesini, kesini. Kesini, kesini. Salah bukan ya. Salah ya? Ah. Kita Salah kalau ya? belajar modeling di saya belajar flirting dia kan. Iya betul. Langsung jadi buaya semua. Gawat nih. Ser soalnya. Nah, Oke. kita bakal perkenalan lagi. Tapi mohon maaf yang ini aja. Paham, Iya. saya sadar. Oh, iya, udah paham. Perkenalkan diri katanya. Oke, kita guys. kenalan Oke, dulu ya. perkenalkan diri Ade cantik ya.
Nama, tempat tanggal lahir di mana ya? Iya. Enggak. Serileksnya adik Relax aja. aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nama saya Nabila, umur saya 11 tahun. Dari Jadi, tadi. Sama. Iya, soalnya tadi pas di belakang layar si Nabila ngasih tahu kalau Nabila ternyata dari Sumatera Barat ya. Iya. Iya. Sumatera Barat. Kamu pernah ke sana? Pernah lihat petanya. Bukan begitu lah. Bukan begitu. Bukan beda-beda. Kalau Nabila dari mana? Padang ya? Kalau selamat Padang. malam bahasa Padang apa? Selamat malam bahasa Lihat Padang. di situ, lihat di situ. lupa. Lupa. Dia Sama nggak tinggal di tahu. Kalimantan. Oh, gitu. Lahir di Kalimantan sini ya? Iya. Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi orang Dayak. berarti. Oh, ulu Ita. Kita. Oh. Kita. Iya. Nasi Padang itu kan enak tuh. Orangnya juga enak dilihat Iya, ya. enak dilihat ya, Werbi. Aku boleh nyebutin nggak? Namanya punya rumah makan Padang. Silakan kita ke sana. Oh iya. Malam ini langsung bisa Malam ini dari ya. mana nih? Di Jalan Setaji. Oh, Setaji. Oh, kita dekatan loh. Gitu. Kita Kan, dekat. jangan-jangan yang aku datangin kemarin. Loh, itu di jalan mana di Dekat sini, ya? Indo Iya, betul. Oh iya itu. Dekat itu. Tit, dekat. Oh iya. Gitu. Jadi Nabila selain dia belajar modeling, dia bantu mamanya. Makanya Wow. laris manis kan karena cantik yang jaga. Iya. Mak, ada orang lewat Mas nggak mau beli Mas? Mas, Gua. mau beli Mas. Kalau nggak mau beli ya. Senyumnya kan menggoda. Nggak tega beli. Iya, iya. Oke, iya. Gratis deh. Semuanya jadi bisnis ya di sini memang. Nah, nanya ke Stefan nih. Kalau Nabila, perbedaan karakternya sama Iren apa? Nabila ini bukan anak mama tapi sangat dekat sekali dengan mamahnya. Oke. Jadi dan dilihat manis, manja, gitu kan ya. Ya. Terima kasih. Bukan Anda. Diam ya Anda. Lama-lama pengen iya. Emang anaknya sangat manis dan ya lembut lah saya bilang gitu ya. Memang karena parasnya kayak boneka sih. Pertama saya lihat, aduh ini orang boneka porselen atau gimana sih? Bukan manekin. Karena boneka banget face-nya dan untuk lagi-lagi in terms of modeling saya bilang sama mamanya ini commercial face pak. Saya kayak langsung ngeliat oh ini uang gitu Iya. Kalau mau diarahkan benar-benar di dunia modeling karena kan kita ya harus bersyukur ya namanya pemberian Tuhan kan ya namanya muka itu kan ya anugerah ya. Sudah dianugerahi muka cantik gitu kan. Ya didukung lagi dengan orang tuanya yang sangat Betul. suportif ya why not kita arahkan Betul. ke jauh lebih baik gitu. Why not? Karena yes. Karena emang kita lihat kan memang komersil sekali iklan-iklan kecantikan kosmetik kedepannya saya sudah bisa melihat ini. Betul. Kayak Beauty bedak halal. itu lah, bedak itu apalah ya. Iya, Jadi oke. Ya, anaknya juga sangat welcome, mau belajar kayak gitu. Meskipun kadang saya sangat keras sama adik ini, sampai kadang nangis. Jadi, tapi saya selalu merasa bahwa kalau kita punya potensi memang harus di-push. Iya, biar jadi. Biar jadi. Nah, tadi kan si Stefan bilang walaupun kadang saya keras sampai nangis. Nah, aku mau nanya sama Nabila. Dia buka kartu sendiri. Ini kita baik anak saja. Oke, nggak Proses apa-apa. pendidikan itu tidak perlu ditutup-tutupi. Betul. Betul. Kalau di waktu latihan, Kak Stefan orangnya kayak gimana sih? Ya, baik aja gitu. Baik Oh my God, aduh. Terima kasih. Tadi kan Kak Stefan bilang kalau kadang tegas, kadang bikin Nabila nangis. Itu gimana? Waktu itu nangisnya dia nanyanya bingung juga jadi. Rasanya gimana? Perasaannya gimana? Kak Stefan gimana? Beda-beda ya pasti ya, moodnya kan pasti beda-beda. Gimana? Nah, kayak gimana ya? Sempet takut gitu nggak? Atau Ya, sempet takut. kalau Kak Stefan lagi keluar taringnya gitu ya? Terus kalau sekarang masih takut Berarti kita ya? sama ya, Mas ya? Kita sama. Enggak. Ternyata Kak Stefan baik ya. Oke. Baik orangnya. Ya. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia dapatkan. Maksudnya kan ilmunya yang bisa kalian apa namanya yang dia terapkan ke kalian itu yang diambil. Bukan bawaan sih, tapi kan kadang ya memang kadang dalam suatu pembelajaran yang memang butuh ditekankan lebih sedikit Betul. daripada intensinya sedikit supaya memang misalkan pada bagian ini kalau kita menyampaikannya terlalu lembut, betul. nanti yang harusnya ini bagian sangat krusial nih ya gitu Betul. jadi kurang bisa tersampaikan makanya kadang saya sama anak-anak saya tahu mereka kadang capek saya suruh bolak-balik tanpa minum kadang kayak
karena prinsip saya satu salah semua, apalagi Betul. kita kan kelasnya reguler gitu, semua juga ikut bagian. Satu nunggu semuanya juga harus jangan satu nunggu satunya izin tiba-tiba minum duduk di pojokan, saya nggak mau yang kayak gitu. Satu merasakan. Jadi kalau ada bagian yang sangat pengen saya push bahwa kalian ini harus lulus hari ini, ya saya akan keras. Tapi kalau mereka semuanya easy going, materinya juga bisa diserap dengan cepat, dan tapi saya selalu rata-rata tidak sampai 2 kali pertemuan mereka sudah bisa langsung. 1 kali materi saya kasih hari ini misalkan yang paling susah kayak slow mo trill gitu atau misalkan apa gitu yang paling Apa susah. itu? Iya. Tapi mereka saya kasih contoh 1 kali, mereka coba praktis satu-satu, 3 deh. Weh, Luar biasa. Borneo Modeling School. SDM kita lah yang bagus. Ya, betul. Selain dari Ada kakaknya nggak deh? Kakak cewek. Cowok semua, mohon maaf. Saya yang jawab. Arahnya ketebak soalnya. Iya. Kalau cowok berarti arahnya ke sini. Oh iya enggak. Enggak di sini. Ada situ lari ke sana. Nggak cocok saya kayak gitu, itu emang bagiannya Alex ya. Kayaknya kita boleh belajar. Kalau Nabila, kelas paling favorit apa nih? Pas bagian apa? Kayak public speaking gitu. Suka Nabila ya public speaking. Oke, berarti nanti kedepannya Nabila harus banyak cerewet nih. Siap. Nanti cerewet aja. Kalau misalnya cuci piring, "Ma, saya nggak suka, Ma. Saya nggak suka." Itu ngeluh ke Alex. Oh, itu dulu ya. Tuh. Saya suka apa? Saya senang Iya. sekali. Ada sabun colek. Dia tiba-tiba jadi iklan. Betul ya. Oke, cantik loh Nabila ini. Bahagia saya di sini. Iya, kalau dari adik-adik tadi kan bilang ada yang keras. Itu biasanya pas bagian apa sih? Pas mereka nggak nerima itu pas bagian apa? Nggak fokus atau kayak gimana nih? Ya kadang ya namanya adik-adik kan anak-anak ya, kita fluktuatif emosionalnya, kadang waktunya belum bercanda, mereka bercanda. Saya bilang, tolong serius sedikit, ini materinya susah. Misalkan kayak contoh di public speaking kan kayak presenting, awalan itu adalah bagian yang paling terpenting. Kayak kita opening aja kan itu. Kadang-kadang mungkin mereka belum dapet, mungkin mood saya juga lagi nge-swing kayak gitu. Jadi saya nggak boleh bergerak, no phone, berdiri semua satu-satu sampai bisa. Gitu. Langsung kayak intensitas saya berubah. Kadang mereka udah moodnya udah mulai goyang. Saya balikin lagi kok, saya cheer upin lagi supaya mereka tetap Relax. tidak kehilangan kenyamanannya pelatih. Dan karena kan pelatih kita juga banyak ya, trainernya nggak cuma saya. Nah, ya mungkin mereka Nanti hilang job Mas ya. Enggak. kan mungkin biar mereka mungkin beda-beda juga Betul. fluktuatif lah emosionalnya, dan ya aku pikir sih wajar ya kayak gitu. Biasanya kalau Wajar mode aja. serius gimana coba dong? Soalnya dari tadi dia senyum kan, Betul. tapi tadi bilang kadang-kadang bisa serius di Tapi kelas. orangnya ini tegas loh. Aku sebenarnya orangnya smiley face banget, jadi kan orangnya Iya coba makanya coba mode serius. serius gimana? Iya mau di kelas Ya makanya dengerin. Oh iya. Aduh sama. Enggak. Oke. But it's not definitely me gitu. Aku nggak itu banget. Cuma memang kayak aku bilang tadi. Tergantung situasi atau Tergantung gimana? situasi dan tergantung sebenarnya lebih ke penekanan materinya, bahwa kadang-kadang ada hal yang saya ingin serius kita sampaikan supaya tujuannya bisa lebih masuk, ya kita memang harus agak sharp, agak tajam sedikit gitu. Karena yang biar mereka juga terbiasa, terlatih mentalnya lagi lah. Betul. Kayak kita dunia kerja aja kan, Kak Alex pasti wah dor banter. Kalau dari sini mereka mentalnya terbiasa dimanjain, letoy nanti gedenya. Pondasinya nggak kuat. Nanti goyang juga tertak ya. Oke, si Adena Mila ini kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kelas 6 SD. 6 SD, saya kelas 5. Iya, 5 SMA. 5 SMA. Ada baru itu. Oke, kegiatan sehari-hari karena ini kan lagi ini ya COVID ya. Makanya kan apakah kalau misalkan ikut les dengan Bang Stefan, apakah dilarang sama orang tua atau Tetap jalan. tetap Di jalan rumah atau aja, gimana? di rumah Atau aja. atau gimana? Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Berarti selama pandemi ini udah Memang kita Stop dulu. Kita liburkan dulu, kita ya menghargai instruksi pemerintah juga, karena memang ya saya tahu betul ini beresiko karena kan lebih banyak anak-anak di tempat saya daripada dewasanya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita memang belum tahu sampai kapan kita bakal running lagi, tapi ya kita harapkan ini cepat berlalu dan adik-adik bisa latihan kembali, karena memang ya mereka mungkin sudah kangen Iya, latihan betul. lagi, sudah mulai agak kaku-kaku sedikit kayak Amin. gitu, kurang di stretching biar bisa balik lagi. Tapi kita memang belum tahu, dan selama ini memang kita memang tetap stay at home. Cuma paling kemarin sempat kita di sosial media bikin kayak ya runway challenge hashtag di rumah aja. Nah iya itu tadi yang aku mau Sempat nanya. berkreativitas. Ada nggak kayak tugas
online, maksudnya bukan tugas yang gimana-gimana, cuman kayak dari kelas sebelumnya bikin video, Ada. hanya post ini gitu. Ada. Ya kemarin kita sempat bikin runway di rumah aja, runway challenge di rumah aja ya, supaya mereka bisa pemanasan lah, berkata biar nggak lupa materinya, ada kegiatan juga, at least nostalgia latihan lah setelah 4 bulan kita Di rumah ya? vakum di rumah aja kan, ada sih beberapa. Tapi kita mungkin dengan tetap menganjurkan apa ya, tetap dengan protokol kesehatan, sepertinya nanti Agustus kita udah bisa running lagi. Oke. Harapan saya sih kayak gitu. Harapan semua orang juga Semua ya. orang ya Mas ya. Karena saya juga banyak kegiatan yang mau dilaksanakan juga sih di bulan Tunda ya. ditunda gitu. Mungkin di akhir tahun juga baru mulai kalau diizinkan. Iya. Nanti kita minta Mas Stefan nanti untuk melibatkan diri juga. Oh, siap. Kita tunggu kedatangan guest trainer. Oh, siap. Oke, Nabila, coba dong selamat malam buat Umi di rumah. Selamat malam. Coba besar suaranya, agak vokal. Halo, Relax. selamat malam. Iya, bagus. Lanjut. Itu tadi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya Nabila. Saya di jurnal televisi loh. Saya di jurnal televisi loh. Makasih jurnal televisi. Makasih, jurnal televisi. Iya, Berat berat. saya lagi gitu. Senyum. Tapi lihat dari nadanya tingginya, maksudnya tinggi nadanya tuh sebenarnya udah bagus. Betul. Mungkin Intonasinya, makanya ya, vokalnya itu bagus. Emang kalau presenter itu yang dilatih selain vokal, selain maksudnya emosi, itu tuh apa namanya, spontanitas mau ngomong apa selanjutnya. Nah itu nanti mungkin adik-adik belajar ya. Sebenarnya belajarnya gampang, sering-seringnya juga ngobrol. Betul. Sama teman-teman. Setuju. Iya. Kalau di rumah ngomong sama siapa sih? Maksudnya nongkrong sama siapa? Sama temannya kah? Atau sama mama? Atau? Sama mama, sama papa, biasanya sama kakak. Oh, sama kakak. Kakaknya kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA. Oh, kelas dari SMA. Iya. Cowok apa cewek? Cowok kan tadi. Akrab enggak? Akrab enggak. Ya akrab. maksudnya kan biasanya kan kalau misalkan Oh iya, pasti agak saudara ini ya, saudara sama perempuan gitu ya kan pasti beda gitu loh. Makanya kan dengan cowok itu kan pasti pembawanya juga beda. Kayak gimana interaksinya setiap hari? Halo kak, kamu tuh nggak boleh nakal loh di sekolah. Kayak gimana sih? Kadang-kadang akrab, kadang-kadang sering berantem gitu. Oh, sering berantem. Tapi berantemnya Enggak itu ya. Ya. Berantem mulut aja ya. Ya ala-ala kakak gitu loh, Iya. kakak ngisengin adiknya. Bukan yang kalau tawuran tuh bukan lah. berat banget ya. Iya, jangan samakan Itu STM. masa lalunya. Oh iya, iya bener ikut tahu. Padahal saya nggak sengaja kata Stefan. Oke. Ya alus-alus cep lah. Iya betul. Berarti sering diapain sama mama kalau di rumah? Kalau misalnya ini kan lagi kosong nih, makanya kan kosong dilatin dengan Bang Stefan gitu ya. Kalian diajar di rumah, apa sih yang dikasih tahu oleh mama di rumah? Gimana ya? Misalnya, Jangan takut sama mama. misalnya apa ya? Yang kayak jualan gitu nggak sih? Ada nggak diajak apa sih selama pandemi sama mama? Kadang-kadang di rumah aja tuh sampai dari pagi sampai jam 12 12 malam atau 12 siang? Siang ya. 12 siang. Terus setelah Itu bantu mama di toko warung itu. Wih, Anaknya soleha. anak berbakti, masya Allah. Ya Allah. Uhti calon idaman gitu ya. Kan masih muda ya. Ya masih Calon bibit unggul. Oh, masih jauh. Berarti sama mama akrab. Ma nggak cengeng ya? Kamu Nggak. nggak cengeng sama mama? Enggak. Waduh. Suruhin mama aja. Ya, iya deh, patro sekali. Nah, balik lagi ke Stefan. Tadi kan kita udah bahas Nabila nih. Oke. Nah, di belakang kita dari tadi nih ada dua. Ada dua. Ada Buat dua. apa ini? Dua Baju yang busana, gila busana keren bagus ya. banget. Aku pakai ini harus pakai Boleh kaos nggak berapa aku pakai ini, senti? Mas?
Boleh. Boleh ya? Boleh kalau nggak malu sih. Ya. Nanti dikira paginya Alexis, malamnya Alexo. Alexa. Iya. Di belakang ini baju Boni biasanya dikenakan pas event apa nih? Oke, jadi memang sebelum tadi kan sudah sempat bahas nih, memang Stefan majornya sebenarnya fashion design. Sebelum akhirnya bikin sekolah modeling. Jadi memang dua ini kebetulan karena kan setiap tahun Stefan dipercaya untuk jadi official designernya Putri Indonesia Kalteng. Wow. Ini dua yang dipakai waktu karantina. Ini waktu di fashion show berbasis budaya di Gandaria City waktu itu ya, meskipun kita belum menang tapi ya mungkin next time kita bisa bikin lebih bagus lagi. Saya punya baju batik kayak gini, Mas. Ya kebetulan saya senang sih karena memang ada banyak penggiat seni batik juga di Palangkaraya yang betul. welcome bekerjasama dengan kita. Maksudnya biar sama-sama saling promosi bahwa kan kita bisa lihat bahwa batik kita nggak kalahkan sama batiknya Jawa. Iya, betul. Ikonik sekali dengan burung enggangnya yang khas sekali, burung tinggang kita yang saya rasa perlu untuk dieksplor dan digali dan dipromosikan. Dan saya harap sebenarnya cita-cita saya sih, kenapa ini ada unsur upak nyamunya juga, karena saya lagi bikin campaign namanya Tabela Bisa. Apa itu? Mudah bisa. Oh, mudah bisa. Bahasanya Tabela Bisa. Jadi supaya karena kan upak nyamu ini kan salah satu unsur tradisional etnik asli Kalimantan yang biasa dipakai di unsur kedaerahan kita, yang saya pengen upak nyamu ini bisa dieksplor lebih jauh lagi. Betul. Pengen sekelas kayak songket, kayak tenunnya Sumba NTT, pengen Wow, kayak ada sasirangannya Banjar dan Kalteng. Kita punya upak nyamu dan saya percaya someday kita bisa meng-create itu jadi mahakarya yang bagus dan bisa membawa nama Kalteng legit. Oke, kita doakan Mas ya. Amin. Ini aku sedikit merinding. Ya, karena memang Ini kayak gimana ya, terharu apa enggak? Karena ternyata ada yang memikirkan sejauh itu gitu di Kalimantan. Mungkin kalau teman-teman sekarang bahkan yang aku di sini aja baru tahu kayak gitu kan, ada kita punya ini loh gitu. Dan sekarang pas banget timingnya sambil ngasih tahu ke teman-teman di rumah kalau di Palangkaraya khususnya di Kalimantan Tengah kita juga punya ini loh yes, gitu. exactly. Karena kenapa Stefan nggak dominan ke batiknya? Karena batik itu kan sebenarnya bukan milik kita gitu. Meskipun namanya kita punya benang bintik, tapi at least batik sendiri pun secara historical kan lebih dulu dipopulerkan oleh Jawa, Pulau Jawa, which is kayak Jogja dan Pekalongan dan Solo. Tapi yang asli punya kita nih upak nyamu, yang biasanya kita mungkin secara fungsi kurang dimaksimalkan. Secara fungsi mungkin mereka lebih banyak ke pakaian adat, ya kan? Pernah lihat kan pakai adat, terus kemudian tari. Tapi Stefan pengen upak nyamu itu bisa jauh lebih fashion item. Kedepannya Tabela Bisa ini akan launching upak nyamu itu bisa jadi blazer kayak saya gini, bisa jadi tas ransel, bisa jadi pouch, terus bisa jadi rok mini, dan itu menurut Stefan bisa jadi hal yang bagus untuk promosi daerah. Jadi kepakainya malah bisa ke daily ini ya, daily fashion. Bisa daily fashion juga dan bisa ready to wear, dan karena materialnya sangat gampang sangat gampang dibentuk. Tidak kita juga gitu Asli kan. Kalimantan. Betul. Wow, luar biasa guys. Waduh, terima kasih buat Mas Stefan ya. Kami pamit. Belum. Masih setengah jam lagi kayaknya. Saya tahu jawab awalnya loh. Karena Alex mulai terancam. Enggak, apa ya, ngeri banget ya, makanya kan di usia muda kayak gini kreatif banget gitu loh. Saya tuh nggak bisa. Nggak, kadang-kadang kita memang harus kepepet kok Mas Alex. Enggak, dalam arti bahwa memang kita harus di facing situation, dalam arti bahwa kalau kita ketemu sama timing yang pas itu pasti akan bener-bener kejadian, dan mungkin garis tangan saya sudah seperti ini lebay. Nggak, tadi memang apa yang saya pikirkan inilah yang saya jalani akhirnya. Karena kan dulu sempat kerja reguler juga tuh, sempat jadi karyawan juga, dan sekarang juga jadi bos. Belum sih, maksudnya nggak apa-apa, kita doakan karena itu kan semua. Amin, I wish ya, tapi finger cross aja. Yang pasti kan ya kita berusaha jadi anak muda yang berkreatif. Itu yang paling penting sih, ketimbang karir kita yang tinggi, yang paling penting adalah berguna nggak sih ilmu kita. Betul, dan aku sih lebih banyak berharap adik-adik ini nanti ke depannya yang jauh bisa lebih mengeksplor apa yang kita punya gitu kan. Ya mungkin yang kita kasih itu mungkin mereka investasi lah secara mungkin material dan segala macam, tapi lebih harapanku sih mereka bisa betul-betul mengembangkan apa yang sedikit yang kita kasih, mereka gali diri sendiri lebih banyak referensi, ditunjang dengan zaman sekarang kan pendidikan juga makin mudah diraih, kemudian juga teknologi juga makin canggih. Aku optimis
Mereka. mereka yang muda di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ini bisa akan membawa nama Kalteng jauh lebih tinggi. Amin. Kita doakan seperti itu pemirsa, dan yang di rumah juga kan pasti mereka terkagum ya, terkesima lihat mereka pada malam hari ini gitu ya. Ada modeling cantik gitu kan, Iya. ada Mas Stefan juga yang Nggak kreatif cantik sih banget. saya. Nggak maksudnya ganteng, maksudnya kan kreatif banget gitu loh ya kan. Bajunya cantik, bajunya cantik. cantik gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan dress up untuk presenter TikTok ya. Oke, Oh iya, thank you. Nah, buat teman-teman di rumah misalnya pengen gabung ke BMS ini tadi, itu kayak gimana? Bisa kepoin Instagram kita @bmskalteng, disambung aja Kak. Woi. BMS Kalteng. Nanti di itu ada, fallback. ada contact personnya, nanti bisa atau bisa datang ke showroom kita di daerah Staji, Jalan Temanggung Jayakarta 2. Oke, dicatat ya. Yes. Nanti kalau kalian gak Sampai yang gitu ya. Oh, siap. sampai yang gitu bahasanya. Ya, main-main Kayaknya lah. pendekatan di situ. Main-main lah. Anak stagi. Saya juga ada anak set stagi. Anak cilik ribut ini makanya iya aja. Biasa. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, misalnya kita akan kasih jeda pariwara dulu berikutnya. Tapi kita suruh si ini yang sampaikan Nabila ya. Iya. Oke, buat bisa di rumah jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali hadir loh dengan teman saya yang berbeda. Coba. Oke pemirsa, Jangan kemana-mana. jangan kemana-mana. Kita akan kembali Kita akan kembali dengan teman saya. dengan teman saya. Tetap di sini. Tetap di sini. Oke. Iya. Terima kasih. Ulang lagi dong, paling Ulang lagi coba tanpa Kak Stefan, yuk. Oke. Oke Ya, coba. teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Tetap Tetap di sini. tetap di sini. Dan Dan jangan alih channelnya ya. Iya. Oke, makasih ya, Adek Oke. cantik. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami. Sama saya Zahra. Sama saya Zahra, umur saya 14 tahun. Biasa ada TikTok. Salam kenal ya. Oke. Oke. Wow, ganti lagi. Iya, ganti lagi. Kalian matching, aku enggak ya? Oh iya, silakan ini jalan keluar. Enggak. Ini jalan menuju kemana ya? Oh iya, sama-sama. Zahra. Ioi. Zahra ya? Iya. Zahra, sayangku. Bukan. Gitu ya, bukan lagu itu ya? Anda dilarang menggoda anak orang 30 menit ke depan ya. Zara sekarang udah sekolah ya, pasti sekolah lah. Nop. Masih TK saya. Iya. Sekolah di mana kalau boleh tahu? Di MTSN 2 Palangkaraya, Oh, di MTS 2, kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. SD? Oh, SMP. Ini kelas 3 naik ke kelas 3 ya berarti? Oh, berarti tahun depan udah SMA. Naik corona mereka. Nih, bukan. Jangan gitu. Iya emang sekarang corona ya? Oh iya kan? kata emang apa gelar mereka yang lulus tuh bilangnya angkatan corona sih. Iya. Tapi angkatan corona tuh strong kata Najwa Shihab. Iya. Soalnya mereka harus bersabar nggak ketemu teman-teman. Harus mau nggak mau tetap belajar tentang teknologi. Kalau enggak Iya. mereka ketinggalan. Itu sebenarnya lulusan corona tuh banyak yang nyepelin. Paling banyak akan jadi sejarah sih menurut aku, malah akan jadi unik. Kebayang nggak sih kalau kita angkatan corona? Lo angkatan corona ya? Iya. Akan dikenang seluruh dunia. Ya, karena ini kan bentar lagi ya, ini ya akan dibubar kayaknya ya, karena tim gugus ini udah dibubarkan kemarin. Iya. Oleh Ya. Alhamdulillah dong, Iya. kita bisa new normal lagi nanti ke depannya. Dari new normal harapannya menjadi back to normal. back to normal, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Iya, harapannya. Oke, balik lagi ke topik kita. Topik kita. Memang kita kalau udah bahas corona tuh asik ya. Asik. Iya, asik gak habis-habis Dari bahasan. SMP-nya loh tadi ya. SMP. Oke, kamu kelas 3 SMP ya sekarang. Nah, apa sih kegiatanmu sehari-hari gitu ya? Kalau sekarang sih di rumah aja. Di rumah aja, nggak keluar ya? Enggak, Ada Oke. tugas ini nggak? Tugas online dari guru kayak gitu? ada sih. Ada. Tetap aktif ya berarti. Maksudnya nggak libur di rumah aja, tapi tetap ada kegiatannya. Aktif sih. Tetap belajar ya. Tetap belajar. Ini kamu kenal nggak sih? Kenal. Siapa namanya? Kak Stefan. Kak Stefan. Ini guru Anda atau apa ini?
Iya, Yo. Guru model. Oh, guru model. guru model. Nih aku lihat nih, heels ini berapa senti sih? Pendek aja kayaknya. Iya. Pendek ah? 12 ya gak ada deh, 8 kayaknya mungkin. Tinggi kamu berapa sih? 8 162. Wow, Anda berapa? 180. Kita kalau bahas tinggi badan agak gimana ya? Iya. Bagian dari generasi-generasi. Iya, generasi ini. Standar lah, nggak usah bilang. Imut-imut ya kita, imut-imut. Kio. Tapi ya namanya industri modeling memang selain wajah yang harus punya karakter unik, tinggi badannya itu aset. Makanya saya bilang sama Iya. Zahra dan mamahnya, di umurnya yang baru segini udah 162 cm. Betul. Masih ada peluang buat lebih tinggi lagi nih kalau bener-bener nutrisinya dijaga dengan baik, pola makannya dijaga dengan baik. Kita bisa, siapa tahu ke depannya ada Iya. Zahra, supermodel dari Palangkaraya. Iya, bisa ikut. Oke, udah punya pacar belum? Belum. Belum. Fokus. Pacarnya kapan? Hah? Belum ya? Fokus belajar dulu, Kak. Iya. Tadi kenapa sih aku nanya heelsnya berapa? Soalnya pertama kali aku belajar heels itu yang 5 cm. Asik. Iya, baru satu langkah seleo. Oh, ada Oh tapi di kita memang berproses kok, anak-anak itu berproses jadi dari yang Nanti bawa dia Mas ya. Bawakan dia ke sana. boleh. Boleh. Kalau modeling itu kan bisa untuk semua lini kehidupan. Terutama kita yang kerja di apa ya? Dunia entertain. itu bisa banget berpengaruh terhadap pola duduk, pola hidup sehari-hari lah, jadi lebih pride, jadi lebih tegap, jadi lebih top. Saya tuh bisa nggak Mas? Saya tuh ini loh. Bisa. Bisa. Selain dia kita, dan orang kita pisahin aja. bisa. Jadi memang ada pride tersendiri karena kita sudah tahu personal branding kita di modeling. Saya ngajar anak-anak selain modeling ya salah satunya personal branding, biar mereka tahu brandingnya itu seperti apa dan sebagai apa. Kita boleh sama di sekolah dengan teman-teman yang lain, tapi di luar itu kita punya branding yang orang tidak bisa mendapatkan sama seperti kamu mendapatkannya, karena itu butuh effort gitu. Oh, gitu. Iya, yang mana yang berusaha itu pasti yang dapat lebih Iya, banyak. makanya saya bilang tadi modeling itu kan aku bilang spektrumnya luas karena orang mungkin mikirnya kan cuma belajar jalan, padahal modeling itu di semua aspek. Kayak kita tadi kan duduk harus tegak, itu juga bagian dari modeling. Ambil cangkir manner ini juga bagian dari modeling. Kayak gitu. Termasuk table manner juga bagian dari modeling Iya. sebenarnya. Dari seluruh itu table manner yang sedikit ini ya Iya. diabuh. Pokoknya manner dan behavior tuh bagian dari modeling sebenarnya kalau kita benar-benar mau belajar dan kupas habis di modeling. Oke. Emang harus sampai ke akar-akarnya belajar. Tapi aku lihat nih apa namanya bodinya si Zahra nih keren banget. Ada cita-cita jadi masuk ke Victoria's Secret, siapa tahu kan? MTS ya susah ya. Oh iya MTS. Tapi itu kan literaturnya dia sekarang. Ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Ya, Still harapannya sih dia berkembang. model lah harusnya. Oke. Nah, apa sih yang kamu dapat dari Mas Stefan yang berapa hari sih maksudnya dalam ikut public speaking juga ya, ikut les juga ya? Itu kegiatannya berapa hari? Maksudnya sudah Latihan. Sama nggak jadwalnya kayak Ya, teman-teman? ya, sama nggak jadwal sama mereka Iren gitu ya? Sama ya. Berarti udah berapa tahun bergabung sama dengan Mas BMS. Stefan? Kurang lebih sih setahun. Hampir setahun ya. Setahun. Hampir setahun. Wih tahu. Ini seandainya kita nih nggak social distancing, aku pengen banget ngeliat mereka catwalk Mereka sebenarnya. keren banget. Iya. Karena mereka ini juara semua. Itu tiga-tiganya nih, ini putri remaja lingkungan Kalimantan Tengah. Iren itu putri cilik pariwisata, yang satunya itu putri cilik lingkungan Kalimantan Tengah. Mereka Wis. semua berprestasi, dan kalau catwalk aku sih bangga ya dengan mereka, dengan usia mereka yang segini dan jam terbang mereka yang belum terlalu banyak tapi sudah sangat matang di usia. Udah banyak prestasi yang diraih. Ya, ya berkata kalau lomba di Palangkaraya mereka lah, they killed it. They will kill it. Sekarang yang paling harus diasahkan tadi kalau mereka udah dapat juara berarti catwalknya ya udah oke nih. Yang sekarang PR-nya ini apa sih di mereka yang belum diasah, yang masih diasah? Aku bilang sama mereka tetap latihan catwalk, karena catwalk itu kan banyak jenjangnya, banyak tahapnya, progresnya juga makin banyak, tantangannya makin banyak karena baju-baju juga makin beragam. Tetap latihan catwalk tetap diasah karena kita meminimalisir trial dan error. Itu harus tetap latihan, dan yang pasti ya soft skillnya mereka, public speaking, attitude dan mannernya, supaya mereka siap menghadapi industri model yang sesungguhnya. Iya, dan kemarin itu ada apa namanya kulihat berita waktu tahun kapan gitu ya, yang kan di sini manner juga emang kan. Itu ada satu peserta nggak sengaja nguap, nggak tutup
nggak tutup tangan gitu kan. Dan itu mungkin kalau untuk wartawan rezeki ya, soalnya dia dapat momen di antara semuanya ada yang nguap. Dan ternyata ketika capturean foto itu dikasih ke juri itu kena diskualifikasi gitu. Iya, itulah ya, di modeling itu aspeknya luas sekali. Salah satunya ya itu kan bagian dari grooming kan namanya. Ya itulah yang harusnya sejak dini memang diarahkan dan diajarkan supaya mereka, karena kan kita kan kalau orang Indonesia ini kan sistemnya kan biasa karena terbiasa. Ya makanya dibiasain biar mereka terbiasa kayak gitu. Makanya dari pendidikan ini biar mereka bisa biar bisa punya habit yang bagus lah kayak gitu. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kasih jeda iklan dulu. Kita kasih iklan satu dulu ya. Kita mau lihat tadi ya, ada Iren, ada Nabila gitu ya. Karena kita ini sudah di segmen terakhir. Iya, dan habis ini spesial segmen karena semuanya bakal masuk dalam frame ini. Asik. Nah, balik lagi. Inilah tadi. Ya, saya di sini. Iya, segmen apa nih? Segmen spesial tadi kan, karena teman-teman semuanya ada di sini. Dan ini kesempatan emas kalian semua yang nanti akan dipandu oleh Kak Stefan untuk membuat segmen terakhir ini adalah acara kalian. Wah. Iya. Oke, let's go. Kita- City. Kita langsung langsung silakan kendali program ke Kak Stefan. Oke, silakan. Baik. Seluruh pemirsa Jurnal TV dan juga seluruh penikmat TikTok, program ini saya ambil alih mulai hari ini. Wah, gawat nih, terancam kita, terancam. Kita terima kasih sekali, kami dari Borneo Modeling School Palangkaraya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk dari Jurnal TV boleh bersama di sini dengan adik-adik kami yang luar biasa. Ada sedikit yang akan mereka sampaikan untuk seluruh pemirsa TikTok. Iren mungkin duluan. Pesan saya buat pemirsa yang nonton, jangan patah semangat dan terus berlatih. Oke. Boleh tepuk tangan. Ini dari yang berbaju merah. Silakan Ijar. Ada yang mau disampaikan buat seluruh pemirsa dari TikTok? Ya, pesan saya agar terus berlatih dan gapai cita-citanya. Oke. Yeay. Uni rendang. Silakan Nabila, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton di TikTok hari ini? Jangan pantang menyerah. Gapai cita-cita Ya, menggapai cita-cita. dan terus berlatih. Ya. Oke. Oke. Sekian dari kami, ucapan terima kasih. Kita kembalikan ke pembawa acara sesungguhnya. Oh gitu. Terima kasih. Eksklusifnya bentar ya. Oke. It's okay. It's Kita dapat okay. exposure yang cukup kok dengan sepersekian detik tadi. Oke, siap. Baik. Tadi kita udah dengar ucapan thanks dari adik-adik nih. Nah, kita mau tanya ke Stefan, apa sih harapannya buat adik-adik dan juga buat BMS ini ke depannya? Oke. Untuk adik-adikku yang bertiga di sini dulu deh. Yang pasti kalian itu merepresentasikan seluruh teman-teman kita di BMS. Yang pasti kesempatan yang luar biasa, keep it up, terus berlatih dan jadikan ini momen yang sangat berarti buat kalian dan sangat berkesan karena kedepannya kita belum tentu nih diundang lagi. Jadi maksudnya dalam arti bahwa ini kesempatan yang langka. Jadi kalian mewakili teman-teman semua di BMS. Kakak ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya yang luar biasa hari ini dan untuk teman-teman adik-adikku semua di Borneo Modeling School Palangkaraya. Tetap semangat yang ada di rumah sana, di Bau Pelawak, Pulang Pisau, Kapuas, Sampit. Tetap latihan, pasti akan ada waktu untuk kita bisa bertemu kembali. Wih, cakep nih jadi presenter TikTok. Itu dia tadi apa ya harapan dari Stefan buat adik-adik tadi dan juga teman-teman di rumah. Dan kita abis ini mau ngapain lagi nih? Oke, kita mau tutup. Oh, kita mau tutup karena sudah gak kerasa kita udah di penghujung acara.
Oke, buat Mas Stefan dan adik-adikku yang cantik pada malam hari ini, terima kasih. Terima ya. kasih udah datang. Kami yang terima kasih sudah diundang. Oke, dan kita juga mohon maaf nih ya kalau ada salah kata atau salah sikap tadi selama program ini berlangsung. Oke, menyenangkan. dan terima kasih juga buat orang tua dari ketiga putri cantik ini ya, yang selalu support kemanapun mereka pergi, yaitu seperti ini tadi mereka datang ya support untuk lihat anak-anaknya ya live pada malam hari ini. Dan mohon maaf juga buat Mas Stefan yang mungkin ada salah kata tadi. Iya. Ya. Totally menyenangkan sekali. Iya. Berharap jadi bagian dari TikTok lah. Oh siap. Thank you, siap. Iya, gampang lah. Keras. Sedikit mungkin saya mau simpulkan pada malam hari ini ya. Bisa, silahkan monggo. Monggo iki. Oke, mungkin pesan yang mau disampaikan ya kalau bisa kita simpulkan tadi yang pertama itu dari Mas Stefan yang ketika ada anak-anak kalian di rumah yang memiliki cita-cita yang tinggi atau mungkin jadi modeling atau apapun itu ketika itu positif, silahkan orang tuanya selalu support ya karena pintu terbuka ya dan jalan masih terbuka lebar untuk mereka yang berjuang. Ya kan? Ya, bagaimana Mas Stefan? Betul? Exactly. Betul. Oke. Wes. Buat pemirsa di rumah, terima kasih pada malam hari ini dan buat Mas Stefan sekali lagi ya. Dengan hadir di sini kasih cerita kembali. dengan kita di Iya, studio Jurnal betul banget Televisi dan malam hari ini. semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang bersama lagi. Amin, amin. Ya seperti ini mungkin light topik ya. Iya. Oke buat pemirsa di rumah, selamat beristirahat pada malam hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Semoga mimpi indah yang jomblo mimpikan dia dalam mimpi pada malam hari ini sampai ketemu di dunia nyata ya. Besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat. Betul banget. Aktivitas seperti biasanya. Mewakili kerap kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Nafrinda alias Nana pamit undur diri di hadapan kalian semua. Gini semua, yo. Gini semua. Woi, Jurnal TV. Jurnal TV. One City, One TV. One City, One TV. Bye bye. Bye bye.